Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Dir. Setiap kali pengungkapan kan kita biasanya menangkap para tersangka atau yang mengoperasi pengedaran ya. Ya. Pernah dulu penangkapan gembongnya langsung, tapi kan belakangan gembongnya ini kayak apakah memang sulit tertangkap Pak Dir atau apa persoalannya? Nah, ya. Namanya ini kan beda dengan pengungkapan kriminal umum ya, atau kriminal umum misalkan pengungkapan begal, pencurian dengan kekerasan, sangat mudah ya, yang penting terdeteksi orangnya langsung tangkap. Peredaran narkoba ini sistem sel, artinya antara bandar, mungkin dia kenalnya makan gali gitu, tapi di bawah-bawahnya dia saling tidak kenal, sampai kurir pun tidak kenal. Siapa bosnya? Siapa bosnya dia nggak kenal secara langsung. Mungkin cuma inisial aja kali, tapi nggak tahu siapa itu ya. Terus namanya bos itu dia tidak akan pegang barang gitu ya. Makanya pengungkapan yang kemarin ya, kita meskipun seperti korupsi gitu ya. Kita selain kenakan undang-undang narkotika bagi si pelaku maupun bandar, dari kurir, bandar, pengendali dan sebagainya, kita undang-undang narkotika, undang-undang nomor 8 tahun 2009 juga kita kenakan juga undang-undang TPPU. Karena kita miskinkan gitu, karena pasti aliran dananya mereka kaburkan bisa ke perusahaan, pencucian uangnya ya. Ya kan. Kita berusaha, mungkin baru kali ini di Aceh saya coba gitu kan, dan harus gitu kan. Mereka kita miskinkan. Mungkin boleh jadi misalkan si bandar ditangkap, tapi aset-asetnya masih ada. Kita kenakan juga undang-undang TPPU seperti yang Bapak Kapolda bilang, harus kita miskinkan mereka, dan supaya apa? Kalau nggak gitu bisa menyalahkan dari lapas juga. Karena rata-rata juga mereka yang sudah ditangkap sampai 12 tahun, 19 tahun dan sebagainya, mereka masih mengembalikan karena aset-asetnya masih banyak ya. Tapi apa kemudian TPPU ini bisa berhasil nanti kita terapkan nih Pak Dir? Kan harus melewati proses di Polda, di kepolisian sini, kemudian kan ada kejaksaan juga. Saya sudah komitmen dengan kejaksaan, insya Allah bisa. Dan yang penting ada kemauan. Saya koordinasi, kalau misalkan ada kendala kita koordinasi gimana jalan keluarnya supaya ini harus berhasil. Ya. Kita koordinasi dengan pihak perbankan, jangan sampai mempersulit kalau misalnya ada kendala, karena ini salah satu bahaya kan pasal-pasal untuk undang-undang TPPU itu kan selain narkotika kan banyaknya korupsi, perdagangan orang, salah satunya adalah narkotika. Barang siapa yang menyamarkan, menyimpan dan sebagainya, barang dari pasal 2 itu undang-undang nomor 10 undang-undang TPPU itu, undang-undang nomor 8 tahun 2010, ancamannya lumayan sampai 15 tahun. Nah, ini kembali ke ganja nih Pak Dir. Ganja kan salah satu narkoba yang paling mudah nih beredar di Aceh ya. Dan sampai sekarang memang itu dinyatakan tidak boleh. Ada data nggak Pak Dir, selama setahun terakhir ini kira-kira yang udah kita musnahkan itu sampai berapa hektar ya? Iya. Untuk selain ini ya, sabu ya, ganja memang dari dulu kita sudah mapping juga wilayah di Aceh itu. Kenapa misalnya wilayah Aceh itu yang paling bagus itu ya, bagus mungkin saat dunia ini ganja terbaik ya, ganja terbaik karena wilayah subur itu kita mappingkan wilayah Aceh Besar, Langkebat, Sindapuri, Biren, Gayo Luwes gitu kan. Terus di Sawang, Aceh Utara, mungkin Magan Raya itu rata-rata gitu. Ganja ini kita mappingkan gitu kan. Salah satunya kita tindak penindakan preventifnya sudah kita lakukan juga, kita koordinasi dengan BNN, dengan pemerintah daerah
supaya mereka secara tidak langsung mensosialisasikan mengganti dengan lahan ini dengan lahan apa Kalijaya yang bisa menguntungkan gitu kan. Jadi prospeknya ke depan memang ini perlunya pemerintah daerah untuk turun langsung juga. Jangan sampai penindakan aparat turun tindak tapi tidak ada solusi bagi masyarakat setempat gitu kan. Jangan sampai terus menerus sudah berapa tahun sampai 20 tahun tetap gitu terus. Dalam satu sisi memang sebagai obat tapi tetap istilahnya lebih banyak mudaratnya ya, daripada untuk obatnya. Iya gitu kan. Kalau jenis narkoba sabu ini untuk tahun ini udah banyak nggak Pak Dir yang kita ungkap? Untuk ganja sendiri ya, untuk ganja selama saya itu mungkin tahun 2020 ini Kapolda waktu pertama kali sekitar 25 hektar di Jaya Lues sudah dimusnahkan, dia kejadian juga itu kan. Itu Pak Kapolda langsung turun? Pak Kapolda langsung turun. Yang kedua waktu saya bulan Juli dengan Pak Kapolda di daerah Langtebak ya, Langtebak sekitar 15 hektar, ada beberapa ada 5 titik, kurang lebih hampir 15 hektar. Terus di Gayus lagi sekitar hampir 10 hektar bersamaan, karena saya nggak ke Gayus karena memang bersamaan ke Kapolda bulan Juli, dan kemarin bulan September juga kurang lebih 10 hektar itu di ketinggian hampir 500 atau 1000 di atas laut ya, di atas laut ketinggian tenggelam terbang. Jadi kurang lebih hampir 80 hektar, 40 hektar sudah dimusnahkan. Ini sepanjang 2020 tapi belum selesai ya? Belum selesai. Kalau sabu sendiri kita mengungkap selama saya itu 135 kilo itu di berbagai titik ya? Berbagai titik di daerah Aceh Utara, Aceh Timur, dan Tamiang. Kalau di totalin itu ya saya 135, Aceh Timur 45, terus Tamiang juga 35, sudah hampir 200 kilo gitu ya, pengungkapan 200 kilo juga. Mungkin lebihnya yang tidak diketahui lebih dari itu tidak terpantau. Ini sekarang masih ada nggak Pak Dir? Mungkin walaupun tidak bisa disampaikan ya di mana target operasinya, tapi masih ada yang kita buru tentu. Oh tentu. Yang kemarin yang jaringan yang misalkan yang 60 masih ada 1-2 target lagi yang harus kita ungkap karena memang merupakan ya istilahnya pemodalnya, bisa bilang bandarnya. Tapi sudah di tracking apakah yang bersangkutan memang di Aceh? Dia udah di luar Aceh. Sudah terpantau di luar Aceh. Nah oke, Saudara Lun, nggak terasa kita udah hampir 30 menit ya kita ngobrol terkait narkoba. Mungkin di bagian akhir ini kita akan meminta closing statement dari Pak Dir, terutama nih Pak Dir kepada pelajar ya, pelajar, pemuda, remaja yang menurut saya nih terlibatnya cukup intens ya dengan kasus-kasus. Mungkin ada himbauan. Jadi untuk pelajar itu dari sekian jumlah penduduk aja, jumlah penduduk keseluruhan 250 juta itu hampir 2,3 juta sebagai pengguna, dan dari 2,3 juta itu mungkin dari tahun ke tahun terjadi peningkatan karena barang masuk gitu. Dari 2,3 juta 30%-nya adalah pelajar gitu kan. Saya menghimbau pada para pelajar ya, betul-betul hindari narkoba, artinya ini sangat merusak masa depan. Hindari pergaulan yang bebas, artinya kalau tidak baik masih ada orang tua, silakan konsul sama orang tua, sama guru. Jangan coba-coba dengan narkoba ya. Jangan coba-coba dengan narkoba karena
itu ketagihan bagi masyarakat. Semua jenis ya? Semua jenis, baik itu ganja, narkotika, sabu, apalagi ini. Jangan coba-coba, karena itu pasti tagih. Selesai misalkan masa di dalam misalkan isinya itu, nanti pasti ketagihan lagi, enak dan sebagainya. Akhirnya menggerus dengan masuk ekonomi segala macam ya. Mari membangun Aceh ini ya tanpa narkoba, masa depan tanpa narkoba. Sering-sering konsul dengan guru, orang tua, tetap istilahnya jaga hidup itu dengan tiang agama. Insya Allah masa depan kita akan cerah dan sukses dan bisa membangun Aceh ini. Kalau bagi orang-orang yang sudah terlibat nih Pak Dir, yang mungkin sekarang sedang berusaha untuk meninggalkan. Nah, bagi orang yang sudah pernah nyoba, silakan konsul dan harus puasa dengan narkoba, karena itu pasti merusak masa depan. Segala misalkan harta benda kita pasti habis. Kalau sudah berkeluarga itu pasti rusak keluarga, cerai dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya udah mencuri dan sebagainya. Akhirnya ya itu bisa membunuh kehidupan kita, membunuh jiwa kita. Sama-sama kita berjuang dengan petugas aparat, ya, cegah narkoba. Salah satunya kalau masyarakat memberikan informasi pada kita, insya Allah kita akan aman, posisi aman. Ya. Masyarakat yang memberikan informasi, saya jamin yang memberikan informasi akan aman, dengan tujuan wilayah kita itu mudah-mudahan bebas narkoba. Kita kembali kehidupan, misalkan kalau di wilayah timur usaha tambak, silakan tambak. Kalau wilayah ini Palawija gitu Palawija, wilayah timur, silakan dengan sumber daya alam yang kaya ini pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan biar Aceh itu makin lama makin bagus, apalagi dengan syariah Islam. Kalau misalkan pemerintah pusat sudah mencanangkan transportasi buat jalan tol dari Aceh sampai Medan, biar hidup gitu kan perekonomian di wilayah Aceh, minimal pertumbuhan ekonomi hampir sama dengan daerah lain. Baik, saudara, tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrol di sini karena kita waktu selalu 30 menit sebenarnya Pak Dir. Yeah. Tapi intinya yang kita simpulkan hari ini adalah Polda Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada dan juga Dirres Narkoba Bapak Kombes Pol Adi Sapari komit untuk memberantas peredaran narkoba, peredaran gelap narkoba yang ada di Aceh. Mudah-mudahan akan ada lebih banyak kasus yang diungkap dengan sendirinya. Biasanya Pak Dir, ketika 1 kilo berhasil diungkap itu sampai polisi menyelamatkan berapa orang ya? Karena untuk menikmati cuma hanya 4 gram ya kalau nggak salah. 1 kilo, 1 gram bisa untuk 10 orang. Dikalikan aja sampai berarti 1 juta. Dan itu berulang kali Pak Irjen Pol Wahyu Widada juga menyampaikan itu setiap kali konferensi pers, setiap kali pengungkapan. Bahkan komentar terbaru Pak Kapolda itu seperti Pak Dir sampaikan tadi akan menggunakan TPPU. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Baik, saya Suburdani, jurnalis harian Seram Indonesia, dan Pak Dir Res Narkoba, Kombes Pol Adi Sapari undur diri dari podcast ini. Sampai jumpa pada podcast lainnya dengan tema-tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.